Salam, selamat pagi. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Raja Daud berada di tingkat teratas dari semua tokoh dalam Perjanjian Lama. Ia seringkali diingat bukan karena perbuatan-perbuatannya yang besar, tapi karena hatinya yang besar bagi Allah. Hatinya yang penuh gairah memisahkan dirinya dari yang lain di mata Allah jauh sebelum ia memenangkan peperangan. Sebelum ia mengadakan revolusi cara penyembahan pada bangsa Israel, atau bahkan sebagai pemimpin kesejahteraan ekonomi dan kerohanian pada zaman keemasan bangsa Israel, saat Daud masih dalam keadaan tidak dikenal orang lain, Allah telah melihatnya sebagai seorang yang berkenan di hatinya. Seperti yang tadi kita baca. Apa yang menjadi bukti bahwa Daud berkenan di hati Allah? Alkitab menyatakan ada dua aspek utama dalam kehidupan Daud sebelum ia dirapi menjadi raja. Yang pertama, ketika tidak ada yang melihat, ketika tidak ada seorang pun yang mengadakan pertemuan-pertemuan doa atau memimpin sebuah kebangunan rohani di tanah Yehuda, Daud mencurahkan isi hatinya dalam penyembahan dan doa kepada Allah di lapangan tempat ia menggembalakan kambing domba ayahnya. Tanpa seorang pun di sekitarnya, hatinya yang mengejar Allah tidak dimotivasi oleh apapun kecuali hasrat untuk mengenal Allah. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana pertumbuhan saudara kepada Tuhan, bagaimana hubungan saudara kepada Tuhan adalah saat-saat saudara sendirian. Apa yang saudara lakukan? Hubungan Daud dengan Tuhan sangat tidak biasa pada zamannya, karena seluruh paradigma penyembahan bagi bangsa Israel pada waktu itu difokuskan pada pengorbanan binatang sebagai pengganti dosa, bukan korban pujian yang berasal dari hati. Hatinya memimpin dirinya melewati hukum-hukum yang tertulis langsung menuju hati Tuhan. Dan yang kedua, peperangan Daud melawan singa dan beruang mengungkapkan hatinya bagi Allah, karena ia bersandar sepenuhnya kepada Allah dalam mencapai kemenangan. Dalam 1 Samuel 17 ayat 37 mengatakan, "Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Daud tak pernah merasa bangga dia mengalahkan singa dan beruang. Daud tak pernah merasa hebat saat dia melakukan hal-hal yang besar. Dia selalu mengakui bahwa apapun hal-hal hebat terjadi dalam hidupnya, itu semua karena Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya tidak tahu saudara merasa sehebat apa saat ini, saudara merasa sekuat apa saat ini, saudara merasa sebenar apa saat ini. Kalau saudara tidak memiliki hasrat itu hanya untuk kemuliaan Tuhan dengan kerendahan hati saudara, maka saudara tidak ada apa-apanya. Karena itu pagi hari ini saya berharap, saya percaya saudara akan diberkati oleh firman ini. Mari, apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun mungkin kehebatan kita, itu semua karena Tuhan. Tuhan yang hebat, bukan saudara. Dalam nama Yesus, amin.